Legenda Milan ini ingin Rashford pindah ke San Siro. Legenda AC Milan Franco Baresi mengaku sangat menyukai Marcus Rashford dan berharap ia bisa melihat striker Manchester United itu bermain untuk Rossoneri. Rashford sebelumnya ikut bermain saat MU berduel melawan Manchester City. Namun sayangnya pada menit ke-73 ia terpaksa keluar dari lapangan. Rashford saat itu mengalami cedera pada engkelnya. Cedera itu didapat saat ia berlari kembali menuju lini pertahanan untuk melepas tackle pada pemain lawan. Karena cedera engkel itu, Marcus Rashford tidak bisa ikut bermain kalau Manchester United bermain melawan AC Milan di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Franco Baresi tahu bahwa Rashford bisa menjadi ancaman besar bagi Milan. Namun ex-bek timnas Italia itu juga mengaku dengan kualitas yang dimilikinya, ia ingin melihat striker 23 tahun itu gabung dengan Rossoneri. Saya sangat menyukai Marcus Rashford. Ia pemain yang luar biasa. Ia tidak akan jadi perekrutan yang buruk untuk Milan, ucapnya pada The Times. Ia bisa bermain di posisi apapun di depan. Itu akan menjadi keuntungan yang bagus, seru Baresi. Rashford adalah penyerang modern yang memiliki segala yang dibutuhkan untuk tampil dengan baik. Ia telah menunjukkan dan melakukan hal hebat dan ia memiliki banyak kualitas, pujinya. Jika Marcus Rashford tidak bisa memperkuat Manchester United, AC Milan juga tidak bisa diperkuat oleh Zlatan Ibrahimovic. Sang striker sebelumnya mengalami cedera juga. Franco Baresi mengatakan Ibra merupakan sosok yang sangat berpengaruh bagi Milan. Ia pun berharap pasukan Stefano Pioli bisa tetap tampil apik tanpa pemain Swedia itu. Ibra sangat kuat bagi kami. Dalam hal apa yang berhasil ia sampaikan kepada rekan satu timnya, kepercayaan dan kesadaran. Tapi kami adalah sekelompok pemain dan berharap kami bisa mengatasi ketidakhadirannya itu, seru Baresi. Buntut gelut di Coppa Italia, Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic sama-sama dijatuhi sanksi. Bentrok Romelu Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic dalam duel Inter versus AC Milan di Coppa Italia pada bulan Januari 2021 kemarin akhirnya dijatuhi sanksi oleh Federasi Sepak Bola Italia. Kala itu Inter keluar sebagai pemenang dan layak lolos ke putaran berikutnya. Laga berjalan intens dan sengit. Lukaku dan Ibra terlibat perseteruan pribadi di lapangan. Lukaku merasa mendapatkan hinaan rasis dari Ibrahimovic sampai membawa-bawa nama ibunya. Namun Ibrahimovic membantah keras bahwa dia melakukan pelecehan trans itu. Kini bagaimana jadinya nasib kedua striker top itu? Yang terkini berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Italia, diputuskan bahwa keduanya tidak terlibat masalah rasisme, tetapi tetap dianggap bersalah atas perilaku tidak sportif itu. Dan untungnya saja mereka hanya akan dijatuhi sanksi berupa denda, bukan hukuman larangan bertanding atau semacamnya. Lukaku dan Ibrahimovic dipersilakan mengajukan banding, tapi jika gagal hukuman mereka justru bisa lebih berat. Karena itulah diduga keduanya akan membayar sanksi dan melupakan insiden ini. Chelsea bikin AC Milan gigit jari. AC Milan bakal gigit jari setelah Chelsea dikabarkan tengah mengincar salah satu algojo penalti andalan Stefano Pioli di bursa transfer musim panas mendatang. Chelsea diketahui tengah mengincar Frank Kessie di bursa transfer musim panas mendatang. Sebuah rencana transfer yang tentu saja akan membuat AC Milan gigit jari. Laporan dari Il Milanista menyatakan jika Frank Kessie merupakan salah satu pemain impian Thomas Tuchel yang diharapkan bisa dibajak oleh Chelsea di bursa transfer musim panas nanti. Kontraknya yang akan habis pada tahun 2022 menjadi sebuah keuntungan bagi Chelsea yang ingin membajak dirinya. Di sisi lain kontraknya yang tinggal setahun lagi adalah sebuah kerugian bagi AC Milan yang berniat akan mengerahkan segala cara untuk bisa membuatnya bertahan di San Siro. Namun jika nantinya negosiasi antara AC Milan dan Frank Kessie tidak berjalan semestinya, maka Rossoneri dikabarkan akan mengambil opsi terakhir yaitu menjualnya ke Chelsea.
sebelum dirinya habis kontrak dan hengkang dengan status bebas transfer. Strategi Chelsea lainnya adalah mereka bisa saja memanfaatkan ketertarikan AC Milan pada Fikayo Tomori yang saat ini sedang menjalani masa pinjaman di San Siro. Dan untuk rencana yang satu ini, Chelsea kabarnya siap menerjunkan Marina Granovskaya demi kepastian untuk mendapatkan pemain idaman Thomas Tuchel itu. Tidak hanya piawai dalam bertahan dan mengamankan lini belakang dari serangan lawan, Frank Kessie yang juga diketahui merupakan algojo penalti andalan Stefano Pioli merupakan salah satu sosok pendukung gol untuk AC Milan. Frank Kessie sendiri tercatat berhasil mencetak 10 gol dan 3 assist dari 36 laga yang ia mainkan di semua kompetisi bersama AC Milan sepanjang musim ini. Catatan yang tidak buruk untuk seorang pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu. Pemain AC Milan sindir Juventus dan rayakan lolosnya Porto. Lolosnya Porto di babak 8 besar Liga Champions secara mengejutkan ini ternyata mengundang beberapa pemain untuk merespon. Dan salah satunya adalah bek kiri AC Milan Diogo Dalot. Diogo Dalot yang merupakan pemain jebolan dari Akademi Porto itu turut senang dengan kesuksesan mantan klubnya. Lewat akun Twitter pribadinya ia menuliskan, "Tidak akan terlupakan," dengan tambahan hati berwarna biru warna kebesaran FC Porto. Atas kicauannya itu menerima ribuan reaksi dari beberapa komentar dari para penggemar Milan yang merayakan tersingkirnya Juventus. Milan disarankan jual Romagnoli untuk Tomori. Meskipun musim ini masih belum berakhir, dengan Rossoneri saat ini memasuki fase krusial dalam pemburuan posisi 4 besar. Rencana pun telah disusun untuk musim depan. Dan bursa transfer musim panas hanya tinggal 3 bulan lagi. Mereka perlu menyiapkan diri. Milan memiliki banyak pemain yang berstatus pinjaman di klub, seperti Brahim Diaz, Diogo Dalot, dan Tomori. Dan nama terakhir berhasil bersinar sejak kedatangannya Januari lalu. Sehingga bukan hal yang mengejutkan jika ia bertahan bersama raksasa Serie A musim depan. Rossoneri memiliki klausul pembelian sebesar 28 juta euro atau 448 miliar yang tersisip dalam kesepakatan transfer dengan The Blues. Sebagaimana yang disorot oleh Milan Live, dan manajemen mungkin harus melepaskan beberapa pemain untuk mempertahankan bek 23 tahun itu. Dan pengacara Emiliano Nite memberikan solusi yang cukup berani guna mengatasi persoalan tersebut. Mengingat ketertarikan dari Juventus, hal terbaik yang akan dilakukan adalah menjual Romagnoli ke Bianconeri untuk mendapatkan uang tunai dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk merekrut Tomori dari Chelsea. Tentu saja menjual sang kapten masih menjadi hal yang mustahil bagi klub Serie A tersebut. Namun mengingat Mino Raiola adalah agennya, mungkin bakal sulit memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2022. Karena itulah komentar pengacara tersebut tampaknya cukup masuk akal.